wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa kajian Ramadan MBS Mas Mansurawi dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Di 10 hari ketiga ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah melaksanakan salah satu ibadah yang sangat mulia, yaitu puasa Ramadan. Dan semoga kita dan keluarga dalam keadaan sehat dan selalu dihimpun dalam kebaikan menuju jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang singkat ini kami akan menyampaikan kaitannya bagaimana menumbuhkan semangat putra-putri kita untuk beribadah, yaitu salah satu ibadah yang nantinya akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ibadah itu adalah ibadah yang sangat penting dan pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah apakah itu? Tentunya kita semua telah mengetahui apa ibadah yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, yaitu amalan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kalian mengerjakan sholat di usia 7 tahun dan pukullah mereka ketika tidak mengerjakan ibadah sholat dalam usia 10 tahun, serta pisahkan mereka di tempat tidur. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad Sahih. Dari penjelasan hadis di atas dapat kita analisis bersama bahwasanya kita sebagai orang tua hendaknya dan seharusnya tidak bosan-bosan dalam membiasakan putra-putri kita dalam mendirikan sholat. Karena jika mereka sudah terbiasa, nantinya mereka pasti akan rajin dalam melaksanakan ibadah sholat, dan ibadah ini yang nantinya akan mereka bawa sampai akhir hayatnya nanti. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam usianya yang 8 tahun dan ke-9 tahun mereka akan bersosialisasi, dan di usianya 10 tahun mereka sudah wajib melaksanakan ibadah sholat. Dan sebagai seorang muslim, kita tahu pentingnya mendirikan sholat yang merupakan pilar terpenting Islam setelah syahadat. Maka sebagai orang tua, kita harus membiasakan putra-putri kita untuk mendirikan ibadah sholat dan memberikan pengertian apa manfaatnya, kemudian apa tujuannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di era yang modern ini, banyak dari putra-putri kita yang bermalas-malasan dalam beribadah, lebih sering menonton TV, bermain gadget. Namun kita harus tetap semangat dan tidak bosan dalam membimbing mereka. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita memberikan contoh atau teladan yang baik kepada putra-putri kita. Bagaimana ketika kita mendengar suara adzan dan meninggalkan pekerjaan, kemudian kita mengambil air wudhu untuk bergegas ke masjid ataupun bergegas mendirikan sholat di rumah kita sendiri. Nah, dari situ pasti anak-anak akan melihat kita, melihat kebiasaan baik dari kita dalam mendirikan sholat yang tepat waktu. Dan sungguh kita
tepat waktu sholatnya, dan anak laki-laki serta suami kita rajin beribadah ke masjid secara berjamaah. Subhanallah, sungguh nikmat yang luar biasa. Kemudian, apa yang kita tanamkan kepada putra-putri kita sejak dini, maka tanpa dipaksa pun mereka akan melaksanakan ibadah sholat sesuai tepat waktu dan tanpa menunggu usianya 10 tahun, karena pembiasaan yang sudah kita lakukan. Selain itu, kita harus konsisten dalam mengajak, membimbing putra-putri kita agar mereka rajin melaksanakan ibadah sholat. Karena dengan konsisten itu, maka mereka akan membiasakan dirinya untuk senantiasa menjalankan ibadah sholat secara tepat waktu dan rajin tanpa meninggalkan sholatnya secara terpaksa ataupun secara. Ada pepatah yang mengatakan, "Allah bisa karena biasa." Ayah bunda yang soleh dan solihah, ketika pembiasaan rajin sholat sudah kita tanamkan kepada putra-putri kita, maka tanpa dipaksa pun mereka akan dengan sendirinya merasa butuh dan melaksanakan ibadah sholat itu dalam kehidupannya sehari-hari dari sejak dini. Ketika mereka mendengar suara azan, maka pasti secara bergegas mereka akan segera mengambil air wudhu dan akan mendirikan sholat. Selanjutnya yaitu mengenalkan Allah. Karena tanpa kita ceritakan kebaikan-kebaikan Allah dan rasa cinta kepada Allah, maka sesuatu yang dapat mereka tanamkan itu dapat bisa terlaksana, yaitu sholat secara rajin tanpa dipaksa. Karena dengan mereka mengenal Allah, pasti putra-putri kita akan merasa cinta dan akan melaksanakan ibadah itu dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita sebagai orang tua jangan bosan dalam membimbing putra-putri kita, jangan bosan mengajak, memberikan contoh dan memberikan kebiasaan yang baik terhadap putra-putri kita dalam segala hal kaitannya dengan kebaikan, kaitannya dengan beribadah. Dan salah satu ibadah ini yaitu ibadah sholat. Maka mereka akan dengan senang hati akan menirukan apa yang kita lakukan dan akan melaksanakan mendirikan sholat itu dengan hati yang senang karena rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa ini, maka mereka pasti akan dengan sendirinya tanpa dipaksa akan mendirikan sholat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya ada salah kata yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.